Barang siapa dakwah dengan mencaci maki berarti bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan akhlak Rasulullah SAW. Nah, orang yang khutbah mau mencaci maki nyebut nama Gus Dur misalkan, sesat, Said Akil, sesat misalkan, anjir khutbah Jumat, tarik ini orang betul sah. Nah, jadi hukumnya beda, buat Gus Dur sama buat kita beda. Sekarang saya tanya, andai kata saya bawa umat 1 juta, 2 juta, 5 juta ke depan Gus Dur, emang dia tahu? Saya bawa tuh umat, Gus, nih umat saya 5 juta, mana? Ini nggak bedanya sama Said Agil Siraj, ketua umum PBNU, saudara. Dia gedek sama Wahabi. Nah, karena Wahabi pada jenggotnya panjang-panjang, yang disalahin jenggot, goblok. Yang pertama kali bikin ilmu nahu grammar, bukan orang Yaman. Yaman negerinya para ulama, terkait dengan eksistensi para habaib zuriat Rasul. Saat ini sedang terjadi gugat menggugat. Jadi kalau ada orang yang mengecam al-habaib Ba'alawi, kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Yang pertama kali gawe ilmu balaghah, kesusastraan bahasa Arab, Imam Amr bin Ubaid, bukan orang Yaman. Kalau kamu tahu orang Yaman, kamu harus bangga dengan Yamanmu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu adalah orang Yaman. Makanya akhirnya Rasulullah SAW itu disebutkan juga beliau adalah Al-Yamani. Itu beliau adalah Nabi yang berasal dari Yaman. Tinggal harokat fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun, bukan orang Yaman. Makanya di Tarim Hadramaut Yaman tak diaspal jalan. Bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Dan Indonesia ini adalah anak dari Hadramaut, subhanallah, sehingga para wali-wali semuanya di sini, belum lagi para wali Songo dan keturunannya, yang mana mereka merupakan keturunan Al-Imam Abdul Malik. Dan sekarang ada orang ceramah mencaci maki, menyepelekan orang lain, merendahkan orang lain. Katanya agama itu yang membawa Habib, kiai itu hanya pendamping. Al-ulama warahatul anbiya, bukan habaib. Ulama itu pewaris ilmunya Nabi. Kalau habaib itu adalah turunannya Nabi, tapi ini adalah turunannya Nabi, anak cucu Nabi, mengalir dalarnya Nabi, darah daging Nabi. Jadi Bahasim pendamping, Bawahab pendamping, Kiai Maksum Jogja yang alim sekali itu, Kiai Maksum alim sekali orangnya, pendamping. Kiai Kisah Mahfud pendamping, Ahmad Siddiq pendamping, Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Indonesia ini jadi aman, jadi merdeka, jadi makmur itu karena kenapa? Karena ala tariqatil habaib. Kalau kamu diajari benci sama habaib, insya Allah kiai mau siapa, ketua organisasi apa, nggak usah diikuti. Wallahi kalau mau akan batahliku, celaka inti akan nanti. Sing gawe ilmu usulul fiqh, dia caranya memahami Quran hadis, Imam Syafi'i, bukan orang Yaman, orang Gaza Palestina. Makanya di Tarim Hadramaut Yaman tak diaspal jalan. Bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Abu Hanifah mazhab Hanafi, bukan orang Yaman. Ahmad bin Hanbal, bukan orang Yaman. Imam Malik, dan seterusnya. Maka Allah berikan keberkahan pada negeri Yaman. Kesuburan tanahnya, hasil lautnya yang di tepi pantai, kemudian keaslian ilmu pengetahuannya, kemudian berpindah pula ke sana zuriat Rasulullah SAW dari Baghdad, Ahmad bin Isa al-Muhajir, kemudian di sana pula lah bersarangnya ilmu-ilmu syar'i sampai hari ini. Imam Ghazali, ahli fiqih, ahli ilmu kalam, teologi, ahli filsafat, tasawuf sufi besar, karangannya Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit, Al-Iqtisad, Bijamul Awam, Al-Arba'in, puncaknya Ihya Ulumuddin, bukan orang Yaman. Kalau sekarang lagi heboh hiruk pikuk begal nasab,
tidak terjadi dan tak berlaku di bumi Lancang Kuning Riau. Karena cinta kita kepada kakeknya, darah mereka mengalir dalam cucunya. Mudah-mudahan kecintaan kita para habaib zuriat Rasulullah kita mendapatkan syafaatnya insyaallah. Enggak usah Anda percaya dengan fitnah macam-macam, omongan macam-macam. Ustaz Abdul Somad HTI, Ustaz Abdul Somad Wahabi, enggak ada. Ini ada Sunnah Jamaah ini semuanya. Jangan percaya. Apalagi habaib ini Yahudi, jangan percaya. Takbir kan dasarnya khilafah, gitu aja. Khilafah. Takbir. Abdul Somad juga UAS itu khilafah itu. Abdul Somad UAS itu, Ustaz Abdul Somad itu solusi satu-satunya umat sebelah khilafah. Solusi penyelesaian umat ini hanya apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Ada seorang kiai dari Banten, namanya Kiai Imaduddin Utsman. Beliau melakukan penelitian dengan DNA, dengan literatur lama. Ternyata kesimpulan dia bahwa nasab Ba'alwi yang menurunkan Habib-Habib di Nusantara ini putus, bukan nasab Rasulullah, bukan. Ulama sebesar Imam As-Subki, sebesar Imam An-Nawawi, sehebat Imam Asy-Syafi'i masih mau merendahkan hatinya di hadapan para masyaikh, ulama-ulama besar. Lalu kita belum ada apa-apanya, hanya butiran debu. Walaupun bisa nulis kitab, ternyata setelah diteliti orang cuman copy paste dari website Wahabi. Ada Syekh Mahfud Mekah pulang ngarang kitab namanya Manhaj bin Nazar, ilmu mustalah hadis. Sampai sekarang kitabnya dipakai di Al-Azhar Mesir. Bukan orang Yaman. Orang mana? Saya Said Akhil Sirot sangat mendukung upaya dari Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang sekarang berada dengan saya, wakilnya yaitu Tubagus Muki Nur Fadil. Mudah-mudahan penelitian yang dilakukan oleh Kiai Imad betul-betul penelitian ilmiah yang bisa bertanggung jawabkan. Terus lanjut, tidak usah gentar, tidak usah minder. Penelitian sangat ilmiah, kecuali ada kalter yang ilmiah lagi. Kapan rahmatan lil alamin itu baru dapat diwujudkan? Bukan dengan kenabian, bukan dengan Al-Quran di tangan, tapi setelah tegaknya khilafatul nubuwwah. Itu. Kalau ada orang moderat, ya pasti orang cerdas, orang pintar, berpendidikan itu. Kalau orang nggak cerdas, nggak mungkin wasato. Ya, karena kalau radikal itu nggak perlu cerdas, tinggal Allahu Akbar gitu aja. Ya Allah, katakan takbir, dan katakan takbir, dan dasar khilafah, gitu aja. Yang punya tafsir 32 jilid, namanya tafsir Al-Mafatihul Ghaib, namanya Muhammad bin Umar Fakhrur Razi dari kota Rai. Razi itu Rai, kota Rai di Tahran, kan di Tahran, di Iran, bukan orang. Karena Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Naqib bin Ali Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Bakir bin Zainuddin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib tidak punya anak namanya Ubaidillah. Tidak punya anak namanya Ubaidillah. Sedangkan dalam silsilah habaib di sini semua berakhir pada Ubaidillah bin Ahmad Muhajir. Kecuali itu kata Imam, kecuali kalau ada bukti nyata pendapat saya ini salah. Sampai sekarang belum ada. Hanya emosi ya, hanya marah-marah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang sehingga kita dapat bertemu lagi di channel Umat Cerdas Official ini. Dan tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak videonya. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum mujahabat akhlaquhum dahabu. Martabatnya orang ngawi tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Orang kalau mau ke Ngawi, mau kemana mas? Mau ke Ngawi. Orang mau baik enggak ya? Tuh yang tanyakan. Bukan agamanya apa ya? Enggak.
Orang Ngawi baik enggak ya? Oh baik. Saya pernah ke sana, sholat di masjid, dompet saya tertinggal di tempat wudhu, 2 hari masih utuh. Orang Ngawi itu. Orang Ngawi itu. Ojo suwali ojo saumpama nih, saumpama. Mau kemana mas? Mau ke Ngawi. Orang Ngawi baik enggak ya? Waduh, hati-hati maling kabeh aku nih. Tidak ada orang tanya Ngawi itu Islamnya, agamanya Islam semua, NU semua udah ditanyakan ini. Tapi akhlaknya, paham betul? Kanjeng Nabi dipuji oleh Al-Quran, akhlaknya, gagahnya nggak dipuji, padahal kan dulu gagah, ganteng. Suksesnya bukan dipuji, nggak dipuji, suksesnya itu. Yang dipuji apa? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh kau Muhammad orang yang berakhlak mulia. Tapi sing aku turunannya kadang cangkemnya kotor. Sing aku turunannya turunannya. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha aduwwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Quran. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali kamu mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Gak boleh mencaci maki orang Kristen, gak boleh mencaci maki orang Hindu, Buddha, Batak, Konghucu. Gak boleh mencaci maki orang Darmo Gandul, Sabto Darmo, Bodorojo, Sambelun, Subud, Kaharingan, Kapitayan, Sidaluwitan, Karuhunan. Gak boleh. Dakwah, tapi tidak boleh dari bahasa yang mencaci Quran itu. Barang siapa dakwah dengan mencaci maki, berarti bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan akhlak Rasulullah SAW. Nah, orang yang khutbah kau mencaci maki nyebut nama Gus Dur misalkan, sesat. Said Akil, sesat misalkan, anjir khutbah Jumat, tarik weh. Wani ora. Betul sah. Khutbah itu 2. Yang 2 khutbah ini mengganti 2 rakaatnya sholat zuhur. Jadi khutbah itu nggak boleh mencaci maki, dakwah mawon nasihat. Ayo kita rajin sholat, taubat, sholawatan, monggo. Nggak boleh mencaci maki. Kalau mau mencaci maki di luar khutbah. Kalau mau mencaci maki di luar khutbah. Di dalam khutbah nggak boleh, nggak sah. Jakarta biasa itu, biasa khutbah Jumat untuk kampanye pilkada ini, pilgub ini, biasa itu. Gak boleh. Boleh caci maki ya ke kartu lah, tapi di luar khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat gak sah, tarik aja. Ada orang khutbah mau caci maki, apa? Diapakan? Suruh turun. Ya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW setelah 8 tahun hijrah ke Madinah. Waktu hijrah ke Madinah sembunyi-sembunyi dengan Sayyidina Abu Bakar, sembunyi-sembunyi di Gua Tur 3 hari 3 malam, baru jalan lagi. Setelah 8 tahun beliau kembali ke Mekah dengan diikuti para sahabat 12.000. Masuk kota Mekah, orang Mekah ketakutan. Muhammad pasti balas dendam. Mekah pasti berdarah-darah. Orang Mekah sembunyi dalam rumah, dikunci pintunya. Rasulullah masuk kota Mekah dengan 12.000 sahabat. Apa kata beliau? Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Hari ini hari rekonsiliasi. Ayo kita menyatu kembali, marhamah, silaturahim, seduluran. Tidak ada balas dendam. Yang dulu pernah melempari, saya maafkan. Yang dulu pernah menjemur sahabat Bilal di padang pasir, mengikat dengan rantai sahabat Suhaib,
dan Ammar bin Yasir saya maafkan. Tidak ada balas dendam. Dengan akhlaknya seperti itu, orang Mekah semua masuk Islam. Semua masuk Islam. Kanjeng Nabi dipuji oleh Allah. Coba, memuji Gusti Allah, bukan saya, bukan. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu santun. Muhammad, kamu pemaaf, sehingga mereka berduyun-duyun masuk Islam. Waraitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam karena simpati kepadamu Muhammad. Walaupun tafadhal walidul qalbi, kalau kamu congkak kasar, bawa pentung, sweeping, takbir, melayu mereka, dan faddu min hawlik, orang Mekah takut meninggalkan kamu Muhammad. Tapi kamu pemaaf, maka orang Mekah semuanya masuk Islam. Setelah orang Mekah masuk Islam, jumlahnya orang Islam menjadi kurang lebih 100.000 gara-gara akhlakul karimah. Ya sekarang ada orang ceramah mencaci maki, menyepelekan orang lain, merendahkan orang lain. Katanya agama itu yang membawa Habib, kiai itu hanya pendamping. Jadi Bahasim mendamping, Bawa pendamping, Kiai Masum Jogja yang alim sekali itu. Kiai Masum alim sekali orangnya, pendamping. Kiai Kisah Mahfud pendamping. Ahmad Siddiq pendamping. Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Ya Allah. Mari, kalau benar-benar kita beragama, inti daripada agama adalah akhlakul karimah, qaulan wa fi'lan wa mauqifan. Ucapan, kelakuan, dan sikap tunjukkan kita berakhlak mulia. Siap? Ya. Itu amanah pertama agama. Amanah yang kedua, dari amanah kedua kan, amanah hayawiyah dunyawiyah. Amanah membangun kehidupan di dunia ini wajib. Maka Quran mengatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Saya jadikan kamu Muhammad dan umat Muhammad semuanya sebagai umat wasaton, umat yang berperan. Supaya apa? Litakunu syuhada 'alan nas, agar berperan. Peran apa itu? Syuhudan thaqafiyan, pendidikan. Syuhudan hadariyan, kebudayaan. Syuhudan ijtimaiyan, sosial. Syuhudan iktisadiyan, ekonomi. Syuhudan siasian, politik. Yang nomor 5 semuanya menarik. Yang menarik Pak Oni nomor 5 ini. 1. Syuhudan thaqafiyan, pendidikan. Pendidikan ini bisa maju kalau manusianya maju, bukan malaikat. Semua madrasah semua. Semua madrasah dari guru, dosen di universitas, malaikat. Bukan manusia yang menciptakan segala teknologi yang maju ini. iPhone, HP, listrik, mesin, IT, siapa? Manusia. Senjata, nuklir, bom atom, manusia bukan malaikat. Itu namanya peran teknologi, peran pendidikan, peran ilmu pengetahuan. Anak-anak kita, anak-anak Ngawi harus menjadi anak-anak yang mutaqqifin, yang pintar-pintar, cerdas-cerdas. Siap? Ya. Awas kalau anak bodoh-bodoh. Kalau panjenengan bisa sama ini, sama ini, terus jangan sama ini terus. Anak harus lebih dari kita. Paham betul? Jangan jangan kecil hati. Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan Prancis namanya Maria, itu aslinya orang Maroko, Anglo-Jus waktu kecil, anak melarat, kuliah di Prancis, lama-lama jadi warga negara Prancis, sekarang jadi menteri. Perdana Menteri Belanda
namanya Rudma, 14 tahun jadi Perdana Menteri, 2 periode. Tadinya buruh pabrik. Tuh kalau orang yang himmahnya tinggi, citanya tinggi, dan jaringan citanya harus tinggi. Muhammadun qaimun lillahi duhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu, Muhammadun thayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad itu orang yang himmahnya besar, orang yang berani. Nabi Muhammad itu tidak pernah takut. Pernah diancam oleh orang Quraisy mau dibunuh, panjangnya diancam langsung mundur. Kanjeng Nabi jaga, wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amal ma taraktu hatta ahlika dunah. Rasul diancam mau dipatahi, jawabnya apa? Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar saya berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai saya menang atau saya mati. Itu himmahnya Rasulullah SAW. Panjenengan ngoten mboten? Panjenengan ngoten mboten? Nggih. Insyaallah. Tenan ta? Kanjeng Nabi diancam mau dipatahi, mau dipenjara. Jawabnya, demi Allah, matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, saya tidak akan mundur sampai saya menang atau saya mati. Jadi kan ngoten mboten? Kira orang itu ini. Kira orang yang pakai ngono itu. Paham betul? Akhirnya apa? Hasilnya apa? Hasilnya orang imannya besar. Islam menang tidak? Islam tersebar betul? Dari Mekah tekan Ngawi, dari Mekah NTT, Trenggalek. Islam tekan dari Mekah, Islam dari Madinah, kok tekan Trenggalek. Tuh imannya Rasulullah SAW. Begitu pula di Hasyim Asy'ari. NU harus besar. Besar tidak? Coba. Punya apa Hasyim Asy'ari? Punya duit? Tidak punya. Bung Karno, Indonesia merdeka, lawan Belanda dan Jepang. Punya apa Bung Karno? Punya duit? Punya bom nuklir? Enggak. Punya apa? Himmah. Punya apa namanya? Panjenengan punya wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Quran ini, kalau betul-betul kamu orang beriman, tidak boleh kalah, tidak boleh rendah, harus menang. Siap? Menang itu wajib, kalah itu dosa. Iya, oh kata Allah jangan kalah, jangan kalah, jadi harus. Ayo barang bunyi ayat ayo. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kalau kamu benar-benar orang beriman, antumul a'laun, di atas, menang, ojo rendah, ojo di bawah. Ayo mulai bareng. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Saya tidak mau kalah. Kalah, awas. Menang itu wajib, kalah itu langsung sudah paham. Ya, ini menang dalam apa saja, dalam apa saja. Ya, termasuk menangnya Pak Oni lah, termasuk apa saja. Apa saja harus menang, apa saja harus. Gak boleh kalah dengan siapapun. Kalah itu dosa. Para sahabat juga begitu, menyebarkan Islam. Nah, pun sesampunipun menang Islam, bersebar sampai ke India, sampai ke Maroko, Afrika Utara, Paling Barat, sampai ke Turki, Islam pun menyebar. Tinggal diisi dengan ilmu pengetahuan. Islam tersebar sampai Indonesia, sampai Maroko, sampai Turki. Tinggal diisi dengan
ilmu pengetahuan pendidikan. Nah, yang berjasa besar mengisi ilmu pengetahuan itu, nih, jangan kaget. Yang pertama kali bikin ilmu nahu grammar, bukan orang Yaman. Tenang. Namanya Imam Amr bin Umbur atau Imam Sibaweh, orang Persia, orang Ajam. Yang pertama kali gawe ilmu balaghah, kesusastraan bahasa Arab, ma'ani, bayan, badi', itu supaya bahasa Arabnya bagus seperti Quran. Imam Amr bin Ubaid, bukan orang Yaman. Yang pertama kali gawe ilmu tajwid, idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, madrajim, majaiz, matobi'i, namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224, bukan orang Arab. Yang sing gawe titik, titik siji ngisor, titik dua dhuwur, titik tiga dhuwur, titik tengah siji, hak non titik, namanya Abdul Aswad Ad-Du'ali, bukan orang Arab. Sing gawe harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun, bukan orang Yaman. Namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, orang Farhad. Kalau mana Afghanistan, bukan Yaman. Sing gawe ilmu usulul fiqh, piye caranya memahami Quran hadis, Imam Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Ubaid bin Abdul Aziz bin Abdul Muttalib, bukan orang Yaman, orang Gaza Palestina. Saya kira lagi digempur nang Israel, Imam Syafi'i. Abu Hanifah mazhab Hanafi, bukan orang Yaman. Ahmad bin Hambal, bukan orang Yaman. Imam Malik dan seterusnya. Orang Yaman ada, orang Yaman sing mensyarahi Ihya Ulumuddin, Ittihad Sadah, itu orang Yaman tuh, orang Yaman. Tapi kebanyakan ulama bukan orang Yaman. Imam Ghazali, ahli fiqh, ahli ilmu kalam, teologi, ahli filsafat, tasawuf, sufi besar, tokoh sufi besar, Al-Ghazali, karangannya Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit, Al-Iqtisad, Al-Jami' Awam, Al-Arba'in, Al-Mankhul, Al-Qiyas, Al-Mustasfa, Maqasid Al-Falasifah, Tahafutul Falasifah, bin Hajil Abidin, Adabud Dunya Waddin, puncaknya Ihya Ulumuddin, bukan orang Yaman, orang kota Tus, provinsi Khurasan. Orang berjarah pengkali buntu kuburannya ke Khurasan, Iran. Masya Allah. Ya, coba lagi, masuk gue saya takon. Jadi rata-rata ulama tuh orang ajam. Ya ada yang bukan ajam sedikit, ada. Rata-rata orang ajam. Yang pertama kali gawe ilmu kalam, sifatnya Allah, orang puluh, wajib, semua saling puluh dari ilmu kalam namanya Wasil bin Allah, bukan orang Yaman. Paham? Ya, oleh karena itu, sekarang tinggal ulama Jawa. Ulama Jawa, orang yang menyatukan dua tarekat, tarekat Abdul Qadir Al-Jailani Qadiriyah disatukan dengan tarekat Ahmad Bahak Naqsyabandiyah, dijadikan satu. Dua tarekat jadi namanya siapa? Syekh Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat orang Sambas, tapi di Mekah, wafat di Mekah. Kitabnya namanya Fathul Arifin. Orang mana itu? Sambas. Orang yang telaten ngajari fikih, Sapinah, Syarah Sapinah, Syarah Sulam, Izan Darori, Yahyatul Zain, Tafsir Munir, Syekh atau Kiai Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, kakeknya Ki Ma'ruf Amin, kakeknya Wapres. Orang mana itu? Ada Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas Pacitan ke Mekah, pulang ngarang kitab namanya Manhaj Dawin Nazar, ilmu mustalah hadis. Sampai sekarang kitabnya dipakai di Al-Azhar Mesir.
menjadi kitab pokok di Al-Azhar Mesir. Bukan orang Yaman. Orang mana? Ada lagi Syekh Abdus Somad Palembang, orang Palembang, juga ulama besar di Mekah ngajar. Syekh Yasin Padang baru wafat tahun 90, karangannya Syarah Abi Dawud 20 jilid, Tahsinul Usul, Wayatul Usul, Ahkamul Quran 2 jilid, dan banyak sekali karangan sulit juga banyak. Yang besar Syarah Abu Dawud yang paling besar. Orang Padang. Orang mana? Bukan orang. Saya mau tanggung jawab. Singarang ilmu mustalah hadis, metode menseleksi hadis, ini sahih, ini hasan, ini dhaif. Sahih syaratnya papat, antara guru dan murid ketemu. Gurunya apalan, orang tahu lali. Nomor 3, gurunya kelakuannya lempeng, orang tahu nyolong sendal di masjid. Nomor kawan adil, harus sahih. Kurang 1 hasan, kurang 2 dhaif, dhaifnya maktu, mungkote, mursal, mu'allal. Yang pertama kali ngarang metode metode namanya Syihabuddin Romahul Muzi. Bukan orang Romahul Muzi. Yang punya tafsir 32 jilid, namanya tafsir Al-Mafatihul Ghaib. Saya baca setiap malam Jumat dan malam Senin di YouTube, ada di YouTube tuh, saya baca itu tafsir paling angel. Namanya Muhammad bin Umar Fakhrul Razi dari kota Roy. Razi itu Roy, kota Roy di Tahran, di Iran. Bukan orang. Yang pertama kali dari tafsir sempurna, sahabat Ibnu Abbas ndamel tafsir tapi bukan sempurna, hanya 2 jilid. Yang pertama kali ulama ndamel tafsir sempurna 10 jilid, Imam Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, orang Tabaristan. Orang aku cerita itu entah waktunya. Jadi kita harus cinta tanah air. Kita harus bangga dengan tanah air Indonesia dan bangga dengan para ulama kita. Nih, satu-satunya ulama di dunia yang punya jargon hubbul watan minal iman hanya Kiai Mas Ari. Ceritanya dia ceritanya, kalau berdua cerita saja lah. Negara Arab dijajah, Mesir, Sudan, Irak jajah Inggris, Suriah, Lebanon, Aljazair jajah Prancis, Libya jajah Itali, jajah kabeh. Khalifah Turki, Khalifah Ottoman waktu itu masih khalifah, la haula wala quwata, nggak bisa ngelawan. Sampai Khalifah Turki bubar, sistem khilafah bubar tahun 1924, 1940. Khalifah Turki hilang, sistem khilafah hilang. Khalifah terakhir Abdul Majid dibuang ke Jerman. Yang membubarkan sistem khalifah namanya Mustafa Kamal Ataturk. Sawisé khilafah, sistem khilafah bubar, orang Arab sempoyongan, kehilangan pemimpin. Lahir pemimpin nasionalis, cinta tanah air, nasionalis, tapi buatan agamis, buatan religius. Namanya Mitchell Aflaq. Apa namanya? Agamanya Kristen, dari Damaskus, Syria. Pertama kali mendirikan partai melawan penjajah, nasionalis Arab, sosialis. Mitchell Aflaq, partainya Ba'ath. Partai Ba'ath yang diikuti oleh Saddam Hussein, Gamal Nasir, Muammar Gaddafi. Itu namanya partai Ba'ath, melawan penjajah. Nah, tahun 31, tahun 37 kiai-kiai mendirikan partai politik Ikhwanul Muslimun, kembali ke khilafah. Kiai Hasyim Asy'ari ambil kebijakan luar biasa. Khilafah tidak usah dihidupkan kembali. Tapi nasionalisme Indonesia tidak seperti nasionalisme Mitchell Aflaq, tidak seperti nasionalismenya Partai Ba'ath. Apa? Nasional Indonesia, nasional religius,
Kamu cinta tanah air harus beragama. Kamu beragama harus cinta tanah air. Man mata li ajlihi mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah airnya mati syahid. Kalau bela agama, bela tanah air mati syahid. Kalau bela agama. Hasyim Asy'ari itu fatwanya. Wa man khana li waqanihi halalun damuh. Dan siapa berkhianat kepada tanah airnya, kaum Islam, dari angkatnya Belanda, angkatnya Jepang, halal darahnya, bunuh. Tapi bukan nyebut kafir. Hasyim Asy'ari bukan nanti ngafir ke wong. Gak kafir enggak, tapi bunuh, pengkhianat tuh. Barang siapa dari angkatnya Belanda, paham betul? Jadi Hasyim Asy'ari mencetuskan nasionalisme beda dengan nasionalisme Mitchell Akhlak. Kalau Mitchell Akhlak nasionalis sekuler. Begitu pula Ikhwan Muslimun, partai ingin membalikan sistem khilafah. Kalau NU tidak, nasionalisme kita terima, tapi nasionalisme yang religius beragama. Tidak bisa dipisahkan antara agama dengan nasionalisme. Paham betul? Itulah resolusi jihad Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober yang saya perjuangkan menjadi Hari Santri Nasional. Saya menjadi ketua PBNU 10 tahun, 11 tahun. Alhamdulillah melahirkan Hari Santri, melahirkan undang-undang pesantren, enggak tamatan pesantren, Pondokaro tamatan SMA, Pondokaro tamatan S1, S2 diakui sebagai mainstream pendidikan. Dan alhamdulillah saya 10 tahun, 11 tahun mendirikan Universitas NU 43. Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jakarta, Cirebon, Kebumen, Cilacap, Jepara, Tegal, Sidoarjo, Surabaya, Blitar, Jogja, NTB, Halmahera, Gorontalo, Kalbar, Kalsel, Kaltim. Sekarang ada Universitas Ulama. Alhamdulillah tinggalannya bukan saya sendirian, bukan seluruh pengurus PB selama 11 tahun. Kebetulan waktu itu ketuanya saya kebetulan. Ini ono tinggalannya, ono legasinya. Sekarang saya udah bodolan. Itu demi apa? Demi mengangkat nama baik Nahdlatul, satu-satunya organisasi yang nasionalis religius. Yang lain hanya agama, tapi tidak nasionalis. Yang nasionalis tidak beragama, tidak memperjuangkan agama, tidak memperjuangkan agama, hanya nasionalis mamon. Kalau ini enggak, Hasyim Asy'ari ulama, kiai, nasionalis, pahlawan nasional. Wahid Hasyim ulama, hafal Quran, nasionalis, pahlawan nasional. Gus Dur ulama, ketua PBNU, kiai, nasionalis. Kiai Wahab ulama, ngajar santri, mulang santri, kiai, nasionalis, pahlawan nasional. Kiai Zainal Arifin itu dari Sumatera Utara, pemimpin pengurus NU waktu itu, pahlawan nasional, menjadi wakil Perdana Menteri waktu zaman Soekarno. Kiai As'ad Syamsul Arifin ulama, nasionalis, pahlawan nasional. Paham betul? Kiai Zainul Mustafa Singaparna Tasikmalaya dipenggal kepalanya oleh Jepang. Singaparna. Kiai Hamid Rusdi Malang, sampai nama apa? Nama jalan, nama pasar, nama terminal, walaupun belum pahlawan nasional, dibunuh oleh Jepang. Kiai itu. Kiai Ilyas Lumajang dibunuh oleh Jepang. Kiai Hasyim Asy'ari dipenjara oleh Jepang sebulan sampai tangannya jemper ya, tangan jemper, ditemani oleh santri dari Cirebon, bukan dari Ngawi, bukan dari Cirebon, namanya Kang Solihin, namanya yang menemani penjara. Kang Solihin sama mukanya remuk lah, tempelengin. Kiai Mahfud Siddiq Jember juga ditempelengin Jepang, mukanya sampai berdarah-darah. Kiai Mahfud Siddiq ketua NU. Saya cari mana pahlawan, Pak? Orang Yaman nggak ada. Cuma kiai semua ini
Tengku Umar, tangan di Ponorogo, yang Jawa kabeh orang Yaman kamu. Malah ada orang Yaman jadi mufti Betawi digaji oleh Belanda, mengeluarkan fatwa haram melawan Belanda. Itu malah. Paham bukan? Kita bangga tidak jadi orang Indonesia dengan ulama kiai Indonesia. Alhamdulillah. Dengan pesantren paham betul, anu bangga betul. Yang ahli bahsul masail kiai Jawa. Ayo, sama ningali. Yang bahsul masail. Orang-orang nyaman. Kiai Afifuddin Muhajir itu Bondo, Kiai Afif Joshua itu ahli bahsul masail. Almarhum Kiai Azizi Hasbullah Blitar. Kiai siapa lagi? Dari Malang tuh Kiai Farifin. Kiai yang ahli bahasa masail. Simpel itu. Hukum iki piye, Om Dino jawab selesai. Itu kiai Jawa semua. Paham betul. Oleh karena itu kita kembali pada Al-Quran. Apa Al-Quran? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia bagi Allah menurut Allah yang bertakwa. Ada orang kelakuannya baik, bertakwa, soleh, buang Belanda, buang Cina, buang Ngawi, buang Arab, kita hormati. Ada orang kelakuannya jelek, tukang jaluk duit, meres, kelakuannya jelek. Orang karuan, akhlak orang karuan, walaupun orang Arab, gak usah kita hormatin. Quran, ini Quran, bukan saya, Quran. Ayo baca. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia bagi Allah adalah orang paling bertakwa. Bu Cina, bu Belanda, bu India, kelakuannya apik, bener, amal bagus, akhlak bagus, itulah yang paling mulia. Orang Arab tapi kalau akhlaknya jelek, brengsek, gak usah kita hormatin. Paham? Alhamdulillah. Apa yang telah disampaikan oleh beliau masuk akal. Emang keras kepala mereka kaum Gen Yahudi Ba'alawi itu. Mereka selalu berdusta tanpa takut kepada Allah, apalagi dosa sangat-sangat tidak ditakuti oleh kaum Ba'alawi itu. Jangan kaji kendor, sikat terus dan tetap semangat terus. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.